ada 610 sekolah di DKI Jakarta yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini tidak terlepas karena penurunan status PPKM di DKI Jakarta yang dari sebelumnya level 4 menurun ke level 3. Semua di zona PPKM level 1 sampai 3 boleh tatap muka. Nggak perlu memikirkan, nggak perlu ada konsiderasi vaksinasi apa tidak. Tapi bagi sekolah yang guru dan tenaga pendidikan sudah lengkap divaksin, dia wajib menyediakan opsi tatap muka. Mulai 30 Agustus 2021, DKI Jakarta menggelar pembelajaran tatap muka terbatas di 610 sekolah. PTM terbatas digelar mulai jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah kejuruan. Kebijakan ini dilakukan usai DKI Jakarta menggelar uji coba dalam 3 gelombang. Gelombang uji coba pertama digelar April diikuti 85 sekolah. Dilanjutkan Juni diikuti 138 sekolah dan terakhir Agustus diikuti 372 sekolah. Sekolah yang menggelar PTM terbatas telah dinyatakan lulus pelatihan dan asesmen oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Salah satu sekolah yang diizinkan menggelar PTM terbatas adalah Sekolah Dasar Negeri Grogol Utara 12 Pagi, Jakarta Selatan. Pada hari pertama PTM terbatas diikuti 90 siswa kelas 2 dan 5. Yang sekarang itu hanya masuk seminggu sekali, 2 minggu sekali ya, karena bergunaan mungkin besok jadi seminggu sekali. Mungkin setelah itu karena sekarang hanya beberapa kelas, besok mungkin bisa semua kelas kan gitu, itu gelombangnya. Tapi kalau untuk batas waktu ya nunggu kebijakan dari menteri, dinas berikut kondisi pandemi ini kan. Protokol kesehatan ketat pun diberlakukan pihak sekolah terhadap para siswa. Di pintu gerbang, guru memeriksa suhu tubuh, kemudian mendata siswa yang hadir dan diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ruang kelas. Jumlah siswa dalam kelas dibatasi maksimal 15 orang atau 50% dari kapasitas ruangan. Jarak antar siswa 1,5 meter, sementara durasi belajar maksimal 3 jam. Biasanya kan orang tua diantar, rupanya tidak diantar, diantar di depan gerbang, langsung kita masuk. Dan kemarin tadi saya lihat kita juga sudah protokol kesehatan dari pihak sekolah sudah memadai dan memenuhi syarat untuk melaksanakan protokol kesehatan. PTM terbatas di tengah pandemi disambut antusias siswa dan orang tua, bukan tanpa sebab. Belajar daring dinilai kurang efektif terhadap daya tangkap siswa memahami materi pelajaran, hingga persoalan pengeluaran rumah tangga bertambah akibat menggunakan internet untuk belajar anak. Karena senang ketemu guru, teman-teman, dan bisa main sih. Kalau online nggak seru aja gitu, kayak nggak ketemu teman, nggak main, nggak ketemu Pak Guru juga. Lebih ngerti tatap muka, lebih masuk ke otak aja. Kalau hari ini tadi berarti belajar apa? Belajar MTK sama IPA. Soalnya kan anak saya dari kelas 1 belum pernah tahu sekolah kan, jadi tahun ini alhamdulillah bisa masuk walaupun cuma 1 kali seminggu ya, antusias banget deh. Semuanya dikerjain. Semuanya sih, dari sanitizer, masker, semuanya deh. Seragam beli baru, semua sepatu, sampai sepatu beli baru yang hitam, karena kan disuruhnya hitam ya. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung kebijakan pemerintah mengizinkan sekolah tatap muka di tengah status PPKM level 3. Namun ada sejumlah catatan yang diberikan KPAI, seperti 70% warga sekolah sudah divaksin COVID-19 hingga pemetaan materi setiap mata pelajaran. Karena selama pandemi, pembelajaran daring dan PTM terbatas dilakukan secara beriringan. Jangan sampai berdampak anak kehilangan minat belajar. Pembelajaran daring yang selama ini sudah hampir berjalan selama 2 tahun, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki gitu ya. Blended learning ini adalah selama 2 bulan ke depan tentu menjadi 2 model pembelajaran yang terus dilaksanakan, dan sehingga loss learning yang menjadi kekhawatiran kita itu bisa diselesaikan secara baik.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane menyarankan anak tidak menggunakan transportasi umum saat pergi dan pulang sekolah. Sementara di sekolah, guru mengawasi siswa agar tidak bermain dan berkerumun sebelum dan setelah pulang sekolah, serta perlunya mempercepat penyelesaian vaksinasi COVID-19 untuk anak usia di atas 12 tahun. Bagaimana anak aman ketika pergi dan pulang sekolah? Sebaiknya tidak menggunakan angkutan umum dan memastikan anak-anak tidak bermain dan berkerumun bersama teman-temannya sebelum dan setelah pulang sekolah. Memastikan anak segera pulang ke rumah adalah tugas semua anggota masyarakat untuk mengingatkan mereka. Kemudian yang penting lagi adalah mengusahakan percepatan vaksin bagi anak-anak usia lebih dari 12 tahun melalui kerjasama dengan puskesmas. Sudah seharusnya saat pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas, wajib pula diikuti penerapan protokol kesehatan secara ketat agar sekolah menjadi zona aman untuk siswa. Ori Salvian, Yuli Horisman, Karolus Dori, JPM TV, Jakarta.